membaca kitab. Ada dua pilihan bacaan. Yang pertama di Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya 9. Kemudian pembacaan yang kedua di dalam Perjanjian Baru, Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Tuhan semesta alam. Di tempat ini pada saat ini dalam sukacita perayaan 1 abad kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami dalam terang kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi kami boleh mengerti. Kami tidak hanya mengerti, tetapi kami mampu melakukannya dalam hidup kami setiap saat. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pasal 6 secara keseluruhan ayat 1 sampai 9 sebenarnya merupakan sebuah hukum atau ketetapan yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah terjanji atau tanah perjanjian. Dengan kata lain, ketetapan ini adalah sebuah undang-undang dasar bagi kehidupan bangsa Israel di negeri yang baru. Mereka meninggalkan satu fase kehidupan lama di Mesir, dan mereka akan memasuki fase baru, kehidupan baru di tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Tempat yang baru yang tidak dikenal sebelumnya. Tidak ada jaminan bagi kehidupan mereka di tempat yang baru. Itulah sebabnya Allah menyampaikan kepada Musa
sebuah ketentuan dasar, sebuah ketetapan yang menjadi jaminan bagi kehidupan mereka di masa yang baru, di tempat yang baru, di negeri yang baru. Ketentuan inilah yang menjadi jaminan. Ketentuan inilah yang akan memberi mereka kekuatan. Sebab mereka belum memiliki pengetahuan tentang tempat yang baru, kesanggupan untuk menyesuaikan diri dan segala hal di tempat yang baru. Ini adalah sebuah struktur kehidupan yang alami. Setiap manusia dibawa kolong lantin. Kita ada dengan pengalaman dan cara hidup kita yang lama, kekuatan serta kesanggupan kita yang lama, yang terbentuk dari tempat di mana kita hadir dan berada. Dan semua perubahan baru ke tempat yang baru membutuhkan kemampuan yang baru, pengetahuan yang baru, yang menyesuaikan dengan tempat dan perubahan itu. Kepada bangsa Israel diberitahukan tentang ketentuan dasar bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bahasa Indonesia kita sesungguhnya tidak memberi ruang yang cukup untuk kita memahami apa artinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ini bukan sebuah tata urut perilaku, tetapi sebenarnya tata nilai yang memiliki kesetaraan. Bahwa jika kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, sesungguhnya kita juga dapat mengasihi dengan segenap jiwa, apalagi dengan segenap kekuatan. Sebab kata penghubung kimol itu adalah sebuah kata penghubung dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan kesejajaran kata dengan makna yang sama. Halo? Ya. Jadi ini bukan sebuah tata urut, tetapi kesanggupan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu artinya kita juga mampu memiliki kesetaraan itu dengan mengasihi segala jiwa dan kekuatan. Prinsip dasar ini dibutuhkan bagi bangsa Israel yang hendak mendiami tanah yang baru, kampung yang baru, tempat yang baru. Oleh sebab itu di dalam ayat 6 penegasan selanjutnya mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Di dalam terjemahan baru ditulis haruslah engkau memperhatikannya. Tetapi terjemahan baru 2 itu menggunakan kata haruslah kau taruh di dalam hatimu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari dengan seksama kita memperhatikan amanat ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara, kata aku atau ku perintahkan ini sebenarnya sebuah gaya bahasa yang memberi gambaran bahwa aku atau ku ini bukan seorang biasa, bukan seorang bapak yang biasa, tetapi seorang bapak dalam predikat khusus, yaitu seorang sahabat. Sahabat itu dalam bahasa Ibrani artinya panglima besar, seorang jenderal. Jadi peringatan atau pengajaran ini dibawa dalam lingkup dunia kemiliteran untuk memberitahukan bahwa ini perintah jenderal bahwa sebagai prajurit harus dilaksanakan. Halo? Ya, baru tahu toh
Jadi ini sebenarnya sebuah gambaran dunia kemiliteran yang digunakan untuk memberitahukan ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh bangsa ini. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab Perjanjian Lama, lalu tertulis kata Tuhan semesta alam, itu sebuah terjemahan dari bahasa Ibrani Yahweh Sabaoth, Tuhan Panglima Besar. Dan kata ini tercatat dalam Perjanjian Baru sebanyak 852 kali dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi saudara dapat membayangkan bagaimana kerinduan kehendak Allah bagi kita itu adalah sesuatu yang amin dan ya, yang harus dilaksanakan tanpa pertanyaan. Prinsip ini harus dimiliki oleh bangsa Israel di tempat tinggal yang baru. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Seluruh aspek yang menata diri kita sebagai manusia dalam keseharian kita diawasi, ditata oleh ketentuan ini, supaya bangsa ini mampu menyatakan dirinya sebagai umat Allah di tempat yang baru dengan berbagai macam hal yang belum dia ketahui, tetapi atas dasar percaya pada ketentuan ilahi ini, ketentuan Allah melalui Musa ini, mereka dapat menata hidup mereka di tempat yang baru. Saudara-saudari yang kekasih, ada beberapa tahap yang menyebutkan bahwa pengajaran tentang mengasihi Tuhan itu sesuatu yang wajib. Dicatat dengan memberi tahapan-tahapan. Pertama, membicarakannya di dalam rumahmu. Apakah pada waktu duduk atau dalam perjalanan, pada waktu bangun atau menjelang tidur atau berbaring. Tahapan-tahapan ini penting sebagai sebuah pendidikan yang mengubah gaya hidup baru, kekuatan hidup baru yang harus terus dilakukan berulang-ulang. Pendidikan bangsa Ibrani, pendidikan bangsa Israel memang pendidikan yang ditaruh di atas dasar yang disebut syana. Artinya sesuatu yang berulang-ulang dilakukan. Syana ini sebuah istilah dalam dunia pandai besi yang digunakan sebagai analogi untuk mengajar. Sebuah besi yang disyana, diasah berulang-ulang, itu akan menjadi pedang, akan menjadi belati, menjadi pisau, menjadi tombak. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dari bentuk dasarnya yang hanyalah sebuah besi. Pendidikan bagi bangsa ini harus dilakukan seperti itu. Pengajaran atau pendidikan yang dilakukan berulang-ulang itu tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga bagi diri setiap orang, setiap anggota umat Allah harus mengendai tangannya dengan pengajaran-pengajaran yang dikehendaki Tuhan. Harus ditaruh diikat di dahi. Semua tanda-tanda ini bertujuan
mendidik bangsa ini percaya dan mengasihi Allah yang telah menebus dan menyelamatkan mereka. Bukan hanya rumah dan diri setiap orang, tetapi juga kota-kota di mana mereka tinggal. Kota-kota ini harus menjadi milik Allah. Ketika Allah memiliki kota-kota tempat kita tinggal, maka segala yang ingin kita kerjakan melalui tangan-tangan kita akan disertai dan ditopang oleh Allah yang memiliki kota tempat tinggal kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah mendengar tentang nama sebuah kota, Basel ini, kota Basel ini di Swiss. Basel itu artinya kerajaan. Memang Basel ini dulu menjadi sebuah pusat kerajaan bagi Swiss, bahkan sebuah kota kerajaan terkuat di Eropa. Bapak Ibu saudara-saudara, diberikan nama Basel juga berdasarkan tradisi budaya kekristenan pada masa lalu. Bahwa biarlah kota ini menjadi tempat tinggal Tuhan, supaya umat yang berada di dalam kota ini menerima segala berkat dan rahmat dari Tuhan yang hidup. Di Pelabuhan Wasio ada beberapa tulisan yang diambil dari Alkitab. Sayang hanya 3 tulisan. Kalau kita ingin Wasio menjadi milik Tuhan, kita mulai dari tanda-tanda peringatan itu. Kita tandai seluruh Wasio ini dengan segala ketetapan dan maksud-maksud Tuhan di dalam firman-Nya. Sebab firman Tuhan adalah amin dan ya. Rumah kita, diri kita, dan kota kita harus menjadi tempat yang dimiliki Allah. Rumah kita, diri kita, dan kota kita harus menjadi tempat yang dimiliki Allah. Hanya dengan demikian kita memiliki kekuatan yang Tuhan janjikan untuk mengalahkan berbagai macam hal jahat yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Hanya dengan demikian kita dapat mampu mengalahkan berbagai macam tindakan-tindakan ketidakadilan. Karena rumah kita, diri kita, kota kita menjadi milik Allah. Basilea kita menjadi kerajaan yang menjadi milik Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahapan ini yang pada dasarnya memberi penekanan tentang pendidikan yang di dalamnya memiliki bahan dasar, yaitu mengasihi Allah. Mengasihi Allah bukan hanya sebuah tindakan pribadi kita untuk menempatkan diri kita ada di dalam rencana Allah, tetapi mengasihi Allah juga harus menjadi isi pengajaran-pengajaran kita kepada setiap orang, kapan dan di mana saja. Di dalam Perjanjian Baru pada pasal pembacaan yang kedua di dalam kitab Titus, diberitahukan bahwa Tuhan dalam anugerahnya Dia mendidik kita
supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Ia mendidik kita. Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang menarik dalam bagian ini yang menyebutkan mendidik kita. Ini adalah sebuah pernyataan penting yang hendak memberi kita mengerti, memahami bahwa sumber pendidikan yang utama, yang mendasar itu ada dan bersumber dari Tuhan. Dialah pendidik utama manusia. Di dalam kitab Titus ini kita akan melihat dua hal yang disebutkan oleh Titus dalam ayat 12 ini. Yaitu pertama tentang kata mendidik. Di dalam bahasa asli Perjanjian Baru itu ditulis paideia. Ya, ini sebuah kata kerja dari kata paidos. Kata ini kemudian berkembang dalam dunia pendidikan melalui sejarah sampai dengan saat ini yang kita kenal dengan istilah pedagogi. Suatu tata cara untuk mendidik atau mengajar. Kata ini bersumber dari sebuah istilah Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, paidos dan agogo. Paidos itu adalah anak, agogo itu menuntun atau membimbing. Jadi sebuah arah pendidikan itu digerakkan dari apa yang disebut pedagogos tadi. Ya, ironi bagi kita bahwa tidak banyak dunia pendidikan menuntun dan mengantarkan anak keluar dari ketidaktahuan. Tetapi yang banyak terjadi adalah para pendidik yang keluar dari ketidaktahuan ingin tahu. Ini sebuah pendidik penting yang bertentangan dengan esensi pendidikan. Pedagogos. Jadi prinsip pendidikan yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah berbagai macam tuntunan yang diberikan, terutama kepada paidos, yaitu anak-anak. Tetapi juga kedua kepada setiap orang dalam upaya supaya dia memiliki pengetahuan seperti paidos, seperti anak. Prinsip ini mesti menjadi prinsip dasar bagi sistem pendidikan kita secara nasional maupun secara lokal dan seterusnya. Setiap menteri dan naik, ubah kurikulum, ubah ganti buku bacaan utama dan seterusnya. Kapan pengetahuan nasional kita meningkat? Halo. Tetapi semua merasa bangga. Sudah ada kurikulum merdeka, apalagi kurikulum yang nanti dibuat dalam 5 tahun depan. Dari berbagai kurikulum yang tidak didasarkan atas prinsip dasar pendidikan tadi, secara Kristiani kita pasti mengetahui bagaimana kegagalan-kegagalan yang akan dihasilkan dari sistem pendidikan model seperti ini. Alkitab mengajarkan kita kepada dua hal. Pendidikan memiliki prinsip
menuntun, menciptakan sebuah perjalanan keluar bagi setiap orang yang kepadanya pendidikan itu diarahkan. Tanpa itu, pendidikan yang sesungguhnya tidak akan dimiliki. Di dalam pendidikan Kristen, menurut Yohanes pasal 21 ayat 16, dikatakan di sana dalam terminologi teologi menurut naskah Yunani, poimaine ta robata mau, bikin gembala dari domba ini, atau jadikan domba-domba menjadi gembala. Mereka tidak sekedar dituntun, mereka tidak sekedar diayomi, diarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi semua hal yang dilakukan itu pada akhirnya supaya domba ini berubah menjadi gembala. Goalnya adalah gembala, destinasinya adalah gembala, bukan domba terus sampai sistem berganti. Oleh sebab itu, satu pesan penting bagi kita di tempat ini di dalam peringatan perayaan 100 tahun ini, kita mendorong agar sistem pendidikan yang berlangsung di negara ini, di berbagai provinsi, terutama di Papua, dalam 6 provinsi ini, adalah pendidikan yang terarah kepada paidos dengan menekankan agogos yang benar, supaya anak-anak ini mengerti. Pendidikan tidak sekedar untuk membuat seseorang ada dalam sistem itu, tetapi dia harus mengalami tujuan akhir dari sistem itu, yaitu mengetahui, mengerti, dan menyadari. Ini ada dalam pakar-pakar pendidikan kita, tetapi sistem dan kurikulum kita tidak bisa menciptakan tamatan-tamatan yang langsung memiliki skill. Contoh seperti sekolah PTC di Jayapura, itu bersaing dengan tamatan ahli-ahli teknik dari universitas. PTC Jayapura itu kualitasnya sangat tinggi. Tetapi mengapa PTC ini ditutup? Apa karena mau dibuka PTC yang baru? Atau memang tidak usah, supaya tidak ada pendidikan skill yang baik di tempat ini? Kita harus mengkritisinya. Apakah supaya pendidikan maju, kita cukup memberi pengorbanan anggaran pada makan gratis, makan berkualitas, atau apa namanya? Ini pertanyaan-pertanyaan penting dalam rangka kita menghayati makna nubuatan Domine Isa Samuel 100 tahun. Dalam sambutan Ketua Badan Pekerja Sinode telah disampaikan alasan, statement, dan ini kemudian menjadi moto bahwa bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Sesudah 25 Oktober 1925, 3 tahun kemudian ada Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda itu ada 3 ikrar kebangsaan. Pertama, berbangsa satu, bangsa Indonesia; berbahasa satu, berbahasa Indonesia; lalu yang satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Saudara, di Papua ikrar ini
sanggup dilakukan salah satu, berbahasa satu bahasa Indonesia. Saudara, penelitian sudah banyak dilakukan dan berbahasa Indonesia orang di Papua itu 89,2% dari seluruh pengguna bahasa di Indonesia. Apa maknanya? Apa? Halo? Apa maknanya orang Papua di tanah Papua sanggup berbahasa sebaik itu? Bahasa yang ditetapkan dalam Piagam Kebangsaan. Apa maksud dan apa maknanya? Saya harap para pemimpin daerah, bupati, wali kota, gubernur, bahkan Pangdam, Kapolda, kita bersama-sama merenungkan realitas ini. Apa sumbangsi ini bagi bangsa? Sumbangsi yang sangat minim ditemukan di berbagai provinsi di Republik ini. Tetapi sistem pendidikan di Papua sengaja direndahkan supaya kalau pergi ke Jawa, ke provinsi lain harus menyesuaikan dengan berbagai macam. Padahal kita berpacu pada sistem pendidikan nasional. Nasionalnya ada di mana? Kalau tidak ada nasional tidak apa-apa, pendidikan saja tidak soal. Tapi ini pendidikan nasional, artinya tadi Sabang sampai Merauke. Memang di dalam situs dikatakan bahwa pendidikan yang sesungguhnya di dalam ayat 12 itu diawali dengan apa yang disebut di dalam ayat 11. Anugerah atau rahmat Allah itulah yang sudah nyata di dalam Kristus menebus dan menyelamatkan manusia. Itulah yang mampu mengubah sendi-sendi dasar pendidikan dan sesungguhnya. Biarlah pada hari ini kita pulang dengan sebuah pesan penting bahwa memperingati abad pertama pendidikan di tanah Papua dan memasuki abad kedua, bahwa seluruh sistem dan tata cara perilaku pendidikan di Indonesia secara khusus di tanah Papua harus kembali kepada prinsip yang sesungguhnya, yang menciptakan skill-skill pada setiap tenaga didik. Dia tidak hanya mampu menghafal, tetapi tidak mampu melakukan apa-apa. Dia tidak hanya mampu mendengar, tetapi tidak mampu mengucapkan apa-apa. Dia harus mampu ketiga-tiganya sesuai dengan sistem pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan sistem yang ini menjadi baru supaya kita memiliki peradaban yang baru bagi segala rencana pendidikan di tanah Papua ini. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, bersama kita ikuti pernyataan komitmen iman oleh Ketua Sinode GKI Tanah Papua. Kepada Bapak Ketua Sinode, silakan.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang bersejarah. Satu abad peradaban bangsa Papua dan kita semua yang mendiami tanah dan negeri Papua. Hari ini kita ada di sini. Kita semua berharap kita tidak hanya tinggalkan tempat ini tanpa makna, tanpa komitmen untuk perbarui hidup kita. Firman Tuhan yang diberitakan bagi kita tadi mengantarkan kita untuk merenungkan bagaimana hidup kita ke depan nanti. Karena itu pada hari ini di sini saya berharap kita semua yang hadir di sini secara khusus, orang Papua, bangsa Papua, dan semua orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sebagaimana pesan Yosua kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki dan mendiami tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua hendak membangun pembaruan komitmen dengan bangsa Israel. Hari ini dan di tempat ini, saya berharap kita yang ada di sini, secara khusus orang Papua, bangsa Papua, dan orang percaya, orang Kristen. Mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang tidak seiman. Pada bagian ini, saya akan mengundang seluruh bangsa Papua dan orang percaya kepada Yesus untuk berdiri, segera berdiri di tempat, dan kita akan menyatakan pengakuan dan komitmen kita. Sebelumnya, saya akan mengeja lebih dulu komitmen dan pengakuan kita nanti yang akan kita ikrarkan secara bersama-sama. Saudara masih ada di tempat duduk, dan saya akan mengikrarkan lebih dulu bagian ini. Pembaruan komitmen iman Aitumeri Mei Telukundama 25 Oktober tahun 2025. Saya eja dulu, nanti setelah itu baru kita mengeja setelah semua berdiri. Silakan saudara yang sudah berdiri duduk dulu. Duduk dulu ya. Saudara duduk dulu. Saudara ikuti dengan baik. Mulai hari ini tanggal 25 Oktober 2025 kami nyatakan akan melakukan pembaruan komitmen iman untuk lebih setia kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja bangsa Papua, dan kami yang mendiami tanah Papua. Yang kedua, kami berjanji akan setia beribadah kepada Allah dan rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, serta melakukannya sebagai ketaatan kepada firman Allah dan bagi bangsa Papua, dan kami yang mendiami tanah Papua. Saya mohon saudara-saudara orang Papua, bangsa Papua, dan umat Kristen yang ada di tanah Papua untuk berdiri. Ini komitmen Aitumeri Mei 25 Oktober 2025.
mulai hari ini tanggal 25 Oktober tahun 2025 tanggal 25 Oktober 2025 kami nyatakan akan melakukan pembaruan komitmen iman melakukan pembaruan komitmen iman untuk lebih setia kepada Yesus Kristus untuk lebih setia kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja bangsa Papua dan kami yang mendiami tanah Papua. yang adalah Tuhan dan Raja bangsa Papua dan yang mendiami di atas tanah Papua. Kedua, kami berjanji akan setia beribadah kepada Allah dan rajin membaca Alkitab serta melakukannya sebagai wujud ketaatan pada firman Allah bagi bangsa Papua dan kami yang mendiami tanah Papua. Kiranya Tuhan menolong saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini komitmen kita. Tuhan mendengar komitmen kita hari ini. Setia beribadah, melakukan firman Allah, hidup setia, mengasihi sesama kita. Tuhan menolong kita hari ini dalam komitmen pembaruan iman kita. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, bersama kita saksikan anak-anak kita yang terus mengembangkan kreativitas mereka sebagai generasi muda Papua yang dikemas dalam tarian kolosal. يدنا وليدنا يدبوا سيرين سيرين
sayangkan Nay ko Iwanani mamani guri batsawadu Koyani Selamat kepada Ananyo Awang arwika tinay-day Ayo na yabe, sana bayay mo. Ayo na bape, sana matanggal ka. Ni Sophia, Chichimbe, Samaya, sana bayay mo. Sana tiyama. Suan namin ng mayayo, orang mo. Jalan mau keluar sini. Keluar di sini. Iya, mau keluar. Buka jalan, buka jalan. Oh, sabar. Sebentar om keluar di sini. Bagaimana kompetisinya awal jadi?
surga, kaya dan mempesona. Rumah besar bagi orang rumpun ras Melanesia. Pesona seni dan budaya memikat hati, memeluk cinta dan kehangatan dalam harmoni kehidupan 7 wilayah adat, menegaskan kekuatan, keagungan, dan keanggunan sang cendrawasih untuk kebanggaan bersada Papua. Menjadi kekayaan tradisi masyarakat suku Kepala Burung yang menciptakan kehidupan interaksi dan relasi atas wujud syukur menangkap hasil alat ikan dan kemenangan yang diraih. Sebuah semenanjung indah, negeri aroma pangan, memiliki teluk Triton yang menawan, memberi kesan alam yang penuh keanggunan sang perempuan cantik, menawan banyak hati dengan sinar emas murni sang senja harimau. Wujud syukur atas hasil alam terekam melalui keindahan tari Seka Kaimana yang menjadi kekayaan seni suku Napiti dengan gerakan kaki dan pinggul yang menggoda rasa, semakin memikat dengan bunyi tifa yang merdu bagai gemuruh langit yang seduh.
Indonesia Melanesia memeluk mesra keindahan laut dan pesisir dengan ketangguhan penjelajahan karena para laksamana yang gagah berani memerangi dalam menjaga alam dan budaya.
Palu, negeri di atas awan, memiliki puncak-puncak tertinggi di Indonesia, melestarikan semangat juang para kesatria tangguh, menjaga keragaman hayati, flora dan fauna. Festival Lembah Bambu menjadi saksi keindahan dan keagungan rumput owasi-wasikan. Negeri para Tonowi yang memancarkan cinta sang mama, berlimpah kasih sayang, transparansi, kejujuran, kehangatan untuk melindungi kekayaan tanah tambang, emas, dan batu bara. Penuh berkah dan negeri luhur terpatri dalam ukiran dan pahatan, menjunjung tinggi kehidupan dan adat istiadat untuk menjaga harmoni manusia, alam, dan budaya. Perempuan, laki-laki, juga anak-anak menarikan tarian Gatsi ke suku Melayu sebagai wujud syukur atas kelahiran anak manusia, Esa Adat, serta penyambutan.
Nanti tangannya kenapa? Gelombang membelai lambung perang menembus kabut, melampaui kampung-kampung